Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membuat presensi otomatis. Di pertemuan ini kita akan mulai untuk memasukkan formula sebagai rekap otomatisnya. Nah, di pertemuan kedua Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana cara membuat tabel yang ada di Google Spreadsheet. Kurang lebih nanti tabelnya seperti ini, yang sudah Bapak Ibu juga praktekkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga sudah diajarkan untuk membuat Google Form ataupun formulir pertanyaannya, yang kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir juga sudah dijelaskan bagaimana cara menyambungkan hasil yang ada di sini agar masuk ke spreadsheet ini, yaitu di form response. Untuk sebagai uji coba kita ingin mencoba memasukkan salah satu data, misalnya kita menggunakan data siswa 2 ini, yaitu dengan NIS 2021002. Kita coba masukkan di formulirnya, kemudian kita coba untuk mengirimnya. Nah, jika memang berhasil disambungkan di spreadsheet, harusnya di sini ada nilainya. Ya, benar sekali. Di baris kedua ini ada data yang baru saja kita masukkan melalui formulir presensi siswa. Nah, ada beberapa persiapan sebelum memulai untuk memasukkan rumus ataupun formula rekap otomatisnya, rekap presensi otomatisnya. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, maka Bapak Ibu sudah benar dan kita akan melanjutkannya. Yang pertama, kita perlu untuk mengubah nama dari tanggapan formulirnya menjadi presensi. Di sini masih namanya form response 1. Mungkin di Bapak Ibu juga kurang lebih sama. Nah, kita ingin mencoba mengubah namanya terlebih dahulu. Caranya klik kanan, kemudian ganti nama. Nah, kita ganti nama ke nama presensi. Nanti Bapak Ibu juga diharapkan memberi nama yang sama, karena nanti di rumusnya ini sangat berpengaruh. Jadi namanya presensi dengan huruf P1. Untuk rumusnya nanti saya berikan, jadi Bapak Ibu bisa copy paste, tapi untuk bisa jalan nama dari ininya juga harus sama, yaitu presensi dengan huruf P besar di depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu logikanya, yaitu data yang masuk dari formulir ini yang ada di sini, setelah kita masukkan datanya ataupun NIS-nya akan masuk ke sini. Nah, NIS yang ada di sini ini akan dicocokkan di data ini. Kemudian jika siswa yang bersangkutan mengisi pada tanggal tertentu, nah tanggal yang ada di sini akan mengambil data yang ada di presensi ini. Nah, misalnya ini adalah tanggal 4 Maret 2021. Nah, dari data yang ini kita perlu mengambil data tanggalnya, kemudian akan dicocokkan dengan data NIS siswanya. Jika ketemu dan cocok serta benar, maka akan centang. Nah, kalau seperti ini, di tanggal 4, NIS dengan nomor 2021002 sudah melakukan presensi. Maka nanti setelah kita masukkan rumus, di sini akan otomatis tercentang seperti itu. Ini saya masih mengetik ya Bapak Ibu, jadi belum kita masukkan rumusnya. Harusnya logikanya adalah seperti itu. Jadi setelah siswa mengisi mengisi NIS di form presensi ini, nanti datanya masuk ke sini dan akan dibaca secara otomatis di sini di kolom yang sesuai dengan mengurutkan tanggal serta NIS siswanya, seperti itu. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke memasukkan rumusnya. Di sini saya sudah memberikan rumusnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengkopinya saja. Jadi yang pertama adalah rumus untuk menambah tanggal pada hasil Google formulir. Nah,
kita masuk lagi ke sini. Di hasil Google Formulir yang sudah kita beri nama presensi ini, kita perlu mengambil data tanggalnya. Seperti tadi saya jelaskan ya Ibu, kita perlu mengambil data tanggalnya. Nah, untuk mengambil data tanggal ini kita perlu rumus ataupun formula. Untuk memasukkannya bisa ikuti panduan saya saja. Caranya Bapak Ibu tinggal copy aja yang ada di sini. Kemudian klik copy. Kemudian kita pindah, kita pasangkan yang ada di sini. Di samping timestamp sama di sini ada kolom kosong. Nah, kita paste di situ. Klik kanan, kemudian paste. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, secara otomatis kita bisa mengambil tanggalnya, yaitu 4. Itu sesuai dengan yang ada di sini, tanggal 4. Nah, misal kita ganti di tanggal 5. Nanti otomatis di sini juga akan mengambil tanggalnya, yaitu tanggal 5. Tapi ini adalah timestamp. Jadi timestamp itu ketika kita kita memasukkan datanya atau mengisi data ini, otomatis timestamp ini membaca tanggal internasional ataupun waktu internasional. Jadi tidak ada lagi misalnya kemarin tidak absen, kemudian absen hari ini. Untuk double itu tidak bisa, karena ketika double di hari ini maka tanggalnya tetap sama, yaitu tanggal 4. Misalnya hari ini adalah tanggal 4, kita mengisi double pun di tanggal 4. Misalnya saya mengisi lagi dengan isi yang sama. Nah, otomatis yang masuk juga tanggal 4 karena hari ini bertepatan dengan tanggal 4. Jadi misal saya mengisi lagi besok, akan masuk tanggal 5 karena besok sudah tanggal 5. Seperti itu ya Bapak Ibu alur logikanya. Nah, kemudian setelah kita masukkan di sini, nah di sini ya kita perlu untuk memasukkan rumus formulanya. Kita perlu memasukkan rumus formulanya satu persatu di setiap tanggal. Untuk rumusnya kita bisa lihat di sini, yaitu rumus rekapitulasi otomatis ini. Nah, di bagian yang berwarna merah ini diisi dengan tanggalnya, tanggal berapa yang kita sesuaikan dengan yang ada di kolom. Misalnya seperti ini. Kita langsung praktek saja. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini, letaknya di sini, di bawahnya dari angka 1 sampai 30 ini. Kita letakkan di sini, kita paste. Nah, pada bagian ini diisi dengan tanggal ini kita hapus dan kita isi dengan 1 sesuai dengan tanggal yang ada di sini, yang ada di atasnya ini 1. Setelah itu kita enter. Sebentar, sepertinya ada sedikit masalah. Oh ya, ini nanti saya berikan rumus yang benar. Ini tanda bacanya salah Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya berikan yang dengan tanda baca yang benar. Nah, ini tidak ada data di tanggal 1, makanya tidak ada yang tersimpan. Tadi kita sudah mengisi di data yang di tanggal 4. Kita coba langsung saja dimasukkan di tanggal 4. Kita copy di sini. Kemudian di tanggal 4 kita bisa paste. Nah, ini satunya kita ganti 4. Nah, otomatis siswa ini akan tercentang. Nah, rumus ini kita ulangi sampai tanggal ke 30. Misalnya sudah sampai ke tanggal 30. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapan awalnya memang sedikit lama ataupun sedikit membutuhkan waktu. Kita perlu mengeset satu-satu rumusnya. Ini misalnya ini tanggal 1, kemudian kita masukkan lagi rumusnya, kemudian kita ganti ini menjadi tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal 30. Jika sudah, maka presensi otomatis ini sudah bisa berjalan dengan benar. Nah,
Selanjutnya, bagaimana dengan bulan depan? Apakah kita perlu untuk membuatnya seperti ini lagi? Nah, tentunya karena kita sudah menyiapkan template-nya, di bulan depan kita lebih enak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di bulan depan, misalnya kita mau buka pelatihan di bulan Maret, kita hanya misalnya membuka presensi lagi dengan model seperti ini di bulan Maret, kita bisa mempersiapkannya kembali, yaitu tabelnya. Karena tabelnya kurang lebih sama, kita bisa duplikat saja, Bapak Ibu. Duplikat. Nah, kita ganti namanya menjadi April. Nah, untuk presensinya bagaimana? Nanti presensinya harus membuat ulang lagi. Jadi ini nanti kita bisa ganti nama menjadi presensi Maret gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti rumusnya juga akan berubah di sininya, presensi Maret sesuai dengan namanya, jadi masih aman. Nah, kita bisa membuat formulir baru untuk presensi di bulan April, nanti diberi nama presensi seperti itu. Ini untuk yang sudah berlalu kita bisa beri nama presensi Maret karena sudah di waktu yang sudah berjalan, jadi kita bisa ganti. Tapi yang di waktu yang sedang berjalan, kita bisa memberi nama presensi. Nah, sebenarnya nama yang di sini presensi Maret ini itu harus disesuaikan dengan nama yang ada di sini di formulirnya, di formulanya ini. Nama formula ini mengambil data yang ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti ini presensi Maret, jadi rumusnya harusnya juga presensi Maret seperti ini. Nah, bagian yang merah nanti tetap diisi dengan tanggal, namun karena di bulan April, tadi di bulan Maret kita sudah memasukkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, di bulan April sudah tidak perlu lagi karena rumusnya juga ikut ke copy ataupun ke tersalin di sheet yang baru di bulan April ini. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya cara untuk memasukkan formula presensi otomatis ini. Ada dua formula yang kita gunakan. Saya sedikit ulangi kedua formulanya, yaitu yang pertama adalah formula tanggal. Nah, ini formula tanggal. Formula tanggal ini diletakkan di sheet dari hasil formulirnya di sebelah kolom C ini. Kemudian yang kedua adalah formulir rumus untuk rekap presensi otomatisnya, kita masukkan di setiap tabel yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu juga akan saya berikan contohnya, jadi bisa dilihat-lihat seperti apa hasil yang akan Bapak Ibu buat ataupun outputnya. Jadi sembari melihat video ini juga Bapak Ibu bisa melihat contohnya seperti apa nantinya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi di diskusi Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.